Selamat siang, perkenalkan saya Yunita Sarnababan dengan NIM 2023 1211067. Di sini saya akan melakukan presentasi metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Green Innovation dan Carbon Emission Disclosure terhadap profitabilitas perusahaan non-cyclicals publik di Indonesia dengan peran Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi. Selanjutnya ada pendahuluan. Dilatar belakangi dengan oleh meningkatnya kasus pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri di Indonesia yang memicu penegakan hukum lebih ketat oleh KLHK serta pemberian sanksi bagi perusahaan yang melanggar baku mutu lingkungan. Di tengah isu perubahan iklim global, perusahaan kini dituntut untuk mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan melalui green innovation dan transparansi carbon emission disclosure guna menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Penerapan strategi hijau ini juga diharapkan tidak hanya mengurangi dampak ekologis, tapi juga memberikan sinyal yang positif bagi investor yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selain itu, GCG juga menjadi krusial sebagai variabel moderasi untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan dijalankan secara etis dan konsisten oleh manajemen. Fokus pada sektor non-cyclicals menjadi relevan mengingat besarnya dampak operasional mereka terhadap lingkungan, sehingga diperlukan bukti empiris mengenai bagaimana tata kelola yang baik dapat memperkuat dampak inovasi hijau terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh green innovation terhadap profitabilitas pada perusahaan non-cyclicals yang terdaftar di BI periode 2022 sampai 2025. Yang kedua, bagaimana pengaruh carbon emission disclosure terhadap profitabilitas pada perusahaan non-cyclicals. Yang ketiga, bagaimana peran GCG dalam memoderasi pengaruh green innovation terhadap profitabilitas. Lalu yang keempat, bagaimana peran GCG dalam memoderasi pengaruh carbon emission disclosure terhadap profitabilitas. Lalu yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menganalisis pengaruh green innovation terhadap profitabilitas pada perusahaan non-cyclicals. Yang kedua, menganalisis pengaruh pengungkapan carbon emission terhadap profitabilitas. Yang ketiga, menganalisis peran GCG dalam memoderasi pengaruh green innovation terhadap profitabilitas. Lalu yang keempat, menganalisis peran GCG dalam memoderasi pengaruh carbon emission disclosure terhadap profitabilitas. Lalu ada manfaat. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu akuntansi keberlanjutan, khususnya dalam memperkuat teori mengenai hubungan antara inovasi hijau dan pengungkapan emisi karbon terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, manfaat praktis. Menjadi panduan bagi manajemen perusahaan dalam mengimplementasikan strategi hijau untuk meningkatkan efisiensi dan reputasi bisnis, serta membantu investor dalam mengevaluasi risiko investasi berbasis lingkungan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu landasan teori. Di sini saya menggunakan teori stakeholder theory. Jadi menurut Edward Freeman di tahun 1984, teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan. Lalu ada legitimasi teori. Menurut Mark C. Shugman, 1995, teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha memastikan aktivitasnya sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat agar memperoleh legitimasi. Lalu ada signaling teori. Menurut Stephen A. Ross, di tahun 1977, teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan memberikan sinyal kepada pihak eksternal melalui informasi yang diungkapkan untuk mengurangi asimetri informasi. Lalu ada agency teori. Menurut Michael C. Jensen dan William H. McLean di tahun 1976, teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik atau prinsipal dan manajemen atau agent di mana terdapat potensi konflik kepentingan. Selanjutnya ada hipotesis. Di hipotesis yang pertama, green innovation berpengaruh positif terhadap profitabilitas ROA. Jadi penerapan green innovation memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi biaya operasional, serta menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan dan bernilai tambah. Yang kedua,
Hipotesis yang kedua, carbon emission disclosure berpengaruh terhadap profitabilitas, yaitu pengungkapan emisi karbon yang lebih transparan meningkatkan kepercayaan stakeholder dan investor serta memperkuat reputasi perusahaan. Hal ini dapat mempermudah akses terhadap pendanaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu hipotesis yang ketiga, itu ada good corporate governance, memperkuat pengaruh green innovation terhadap profitabilitas. Penerapan good corporate governance yang baik dapat memastikan bahwa investasi dalam green innovation dilakukan secara efektif, terarah, dan tidak hanya bersifat simbolis. Lalu hipotesis yang keempat, itu adalah good corporate governance memperkuat pengaruh carbon emission disclosure terhadap profitabilitas, yaitu GCG yang kuat meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi yang diungkapkan perusahaan, termasuk carbon emission disclosure. Hal ini juga membuat informasi lebih dipercaya oleh investor dan stakeholder, sehingga dapat meningkatkan dampak positif pengungkapan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada metode dan data sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linear berganda. Data sekundernya itu laporan tahunan dan keberlanjutan yang dapat diakses di BEI dan website perusahaan. Populasi yang digunakan adalah 132 perusahaan consumer non-cyclicals. Sampel yang didapat hanya 32 perusahaan dengan 128 observasi dengan purposive sampling. Lalu kriterianya itu listing konsisten dari tahun 2022 sampai 2025. Laporan yang lengkap, ungkap emisi karbon, skop 1 dan skop 2, lalu ungkap juga green innovation dan data variabel tersedia. Penentuan sampel penelitian. Jadi perusahaan yang tidak mempublikasi laporan keuangan atau tahunan 31 Desember sama tahun 2022 sampai 2025 itu adalah ada sebanyak 9 perusahaan dan perusahaan yang tidak mengungkapkan data emisi karbon sebanyak 83 perusahaan. Nah, perusahaan yang tidak mengungkapkan data green innovation pada laporan keberlanjutan sebanyak 8 perusahaan. Jadi jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria itu sebanyak 32 dan tahun pengamatannya selama 4 tahun, jadi total observasinya itu 128. Lalu selanjutnya ada operational variable. Di sini ada variabel profitabilitas atau Y menggunakan ROA dengan rumus laba bersih per total aset. Lalu variabel X1 itu gain innovation dengan rumus sigma pengungkapan yang dilakukan perusahaan per sigma seluruh indikator pengungkapan. Lalu ada variabel X2 yaitu carbon emission disclosure dengan sigma total dari si karbonnya per total item. Lalu variabel moderasi yaitu eh, good corporate governance dengan rumus KI tambah KM tambah KLN tambah KA per 4 dikali 100%. Selanjutnya, operational variable. Di sini menggunakan uji klasik. Yang pertama, uji normalitas, yaitu menggunakan Kolmogorov, Smirnov, atau Sharp-Bera. Yang kedua, uji multikolinearitas, yaitu menggunakan Variance Inflation Factor atau VIF. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas, yaitu menggunakan Brice, Pageant, atau White Test. Yang keempat, uji autokorelasi, yaitu menggunakan Durbin Watson atau Bruce Godfrey atau LM test. Lalu ada uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji T atau pasial untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap ROA. Yang kedua, uji F atau simultan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap ROA. Yang ketiga, koefisien determinasi atau R kuadrat dengan adjusted R kuadrat untuk mengukur kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen. Lalu persamaan penelitiannya ada ROA sama dengan B0 tambah B1 dikali Green Innovation ditambah B2 dikali Carbon Emission Disclosure ditambah B3 dikali Good Corporate Governance ditambah B4 dikali Green Innovation dikali GCG tambah B5 dikali Carbon Emission Disclosure dikali GCG tambah error. Sekian yang dapat saya presentasikan pada metodologi penelitian kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.